Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari Kamis 4 November 2021. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum kita berangkat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, biar nama Tuhan yang kami permuliakan. Terlebih lagi kami hendak belajar firman-Mu supaya kami mempunyai hati yang gembira di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di hari Kamis 4 November 2021 bertajuk Hati yang Gembira. Teks bacaan diambil dari Amsal 15 ayat 13, demikian. Terjemahan baru Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara-saudaraku, para penulis mengatakan bahwa para peneliti mengatakan bahwa walaupun pola hidup berubah lebih sehat dan teratur, seperti memakan makanan yang bergizi, memulai olahraga tiap pagi, tidur 6-8 jam, berpantangan alkohol, rokok, dan obat-obatan, tetapi kita tingkat stres tetap tinggi. Maka untuk menjadi lebih sehat, sangatlah lambat. Saudara-saudaraku, dalam renungan kita hari ini, dikatakan kepedihan hati mematahkan semangat. Berarti roh, jiwa, dan pikiran yang sedang mengalami tekanan berat akan membuat kita patah semangat, bahkan hancur hatinya. Keadaan ini melukiskan tentang seseorang telah kehilangan gairah hidup. Ia merasakan kesusahan, kekecewaan, kekhawatiran, kepahitan, dan lain sebagainya. Terhadap situasi inilah kitab Amsal yang ditulis Raja Salomo menyebutkan akibatnya dapat mematahkan semangat atau kehilangan gairah hidup. Saudara-saudaraku, Raja Salomo menuturkan bahwa kepedihan hati yang diakibatkan berbagai tekanan, pergumulan, dan kehilangan membuat seseorang bisa kehilangan semangat. Tetapi apabila orang tersebut mau memelihara suasana hatinya dengan tetap bergembira, beriman, dan berpengharapan sekalipun sedang menanggung beban berat, maka dia akan mampu menjalani aneka perjalanan hidup dengan muka yang berseri-seri. Apa yang kita pikirkan dan kita rasakan dapat mempengaruhi semangat dan gairah hidup kita. Banyak penyakit bermunculan dalam tubuh seseorang karena diawali dengan penyakit pikiran dan menjadi korban perasaan. Situasi pikiran dan batin kita juga berpengaruh terhadap kinerja kita. Dan Salomo menuliskannya dalam Amsal 15 ayat 15. Disebutkan hari orang berkesudahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang suasana hatinya sedang buruk biasanya melakukan tindakan banyak kesalahan dalam pekerjaan dan sulit fokus melakukan apapun. Orang yang suasana hatinya sedang buruk dan kelakuan mukanya tidak memancarkan sukacita, berseri-seri, tetapi muram dan masam. Tetapi orang yang bergembira bukan berarti orang itu bebas dari persoalan hidup. Mereka juga mengalami berbagai masalah hidup dan penderitaan. Tetapi mereka memandang semua sebagai bagian dari proses pertumbuhan rohani orang itu. Agar kita dapat terus menjadi orang yang berbahagia walaupun sedang mengalami banyak pergumulan, maka kita harus pertama membuang segala kekhawatiran. Kedua, memakai kacamata kekuatan.
Ketiga, menerima kenyataan. Dan yang keempat, terakhir, tetap bersyukur. Mengapa? Karena bersyukur berarti kita berterima kasih dan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kita kadang-kadang kurang menghargai orang lain ataupun juga pencapaian yang kita miliki. Namun setelah itu kita kehilangan semuanya. Saudara-saudaraku, bukanlah berapa banyak yang kita miliki dan yang kita raih dalam hidup, tetapi berapa banyak yang kita nikmati dan kita beri kepada saudara sesama kita. Saya ulangi, bukanlah berapa banyak yang kita miliki dan yang kita raih dalam hidup ini, tetapi berapa banyak yang kita nikmati dan kita beri kepada sesama kita. Hal inilah yang membuat hati kita tetap, satu, sukacita, dua, bergembira, sehingga kita tetap berseri-seri muka kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini boleh diberi kesempatan untuk bermuka berseri-seri dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sekalipun ada banyak pergumulan hidup, tuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Tuhanku, bila hati kami